Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kita seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada kurang. Apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan dilengkapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa ada yang kurang. Dengan bukti bahwa kita telah hidup puluhan tahun, dalam hitungan kita seandainya ada hal yang kurang di dalam hidup, maka kita tidak akan bisa menikmati kehidupan dalam kurun waktu yang panjang selama puluhan tahun ini. Karena Allah melengkapkan segala kebutuhan yang Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan, maka kita bisa terus di atas dalam kehidupan, terus melanjutkan estafet kehidupan sampai puluhan tahun. Ada orang tua kita yang kita muliakan yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun mendapatkan selalu kebutuhan hidupnya tanpa ada kekurangan dalam kebutuhan hidup, sehingga berlalu waktu 80 tahun dan 70 tahun dan tetap diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kehidupan. Yang sering kurang dan kita merasa kekurangan bukanlah kebutuhan hidup, akan tapi keinginan kita di dalam kehidupan. Ana selalu mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat membedakan antara kebutuhan kita untuk hidup dengan keinginan kita di dalam kehidupan. Ini dua hal yang berbeda. Kebutuhan hidup hal yang harus kita dapatkan, yang tanpanya kita nggak bisa hidup. Sementara keinginan kita di dalam hidup hal yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, hal yang ingin kita dapatkan, belum tentu untuk kita dapatkan. Orang yang tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dia merasa keinginannya adalah kebutuhannya, sehingga dia merasa kebutuhan hidupnya kurang dan tidak dipenuhi dan tidak dilengkapi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Padahal yang tidak Allah berikan kepadanya hanyalah keinginannya di dalam hidup. Adapun kebutuhan semua manusia mendapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa kurang daripada kebutuhan hidup. Kita membutuhkan oksigen, Allah siapkan. Kita membutuhkan makanan, Allah berikan kepada kita semua. Kita membutuhkan air, ya Allah berikan kepada kita semuanya. Kita membutuhkan kesehatan, lihat kita sehat. Kita membutuhkan untuk kehidupan jantung, paru-paru, darah, tulang, semuanya diberikan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Untuk kebutuhan semua ada. Kita membutuhkan pakaian di dalam hidup, semua manusia diberikan oleh Allah pakaian.
Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita untuk hidup telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keinginan kita untuk mendapatkan ini, keinginan kita untuk mendapatkan itu, keinginan kita untuk memiliki ini dan memiliki itu, ini yang sering kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Akan tetapi kita harus membedakan bahwa itu bukanlah kebutuhan. Ketika seorang mengidam-idamkan rumah untuk dia miliki, itu bukanlah kebutuhan. Memiliki rumah bukanlah kebutuhan, tapi keinginan. Kebutuhannya adalah ada rumah tempat tinggal, walau tidak memiliki rumah itu. Kebutuhannya adalah tempat tinggal, bukan memiliki tempat tinggal. Dan alhamdulillah, insyaallah semua kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kebutuhan kita, sehingga kita semuanya memiliki tempat, semua kita ada tempat tinggal walau tidak memiliki tempat tinggal itu. Bisa dengan cara kontrak di rumah dinas dan yang lainnya, atau villa mertua indah dan yang lainnya. Intinya ada tempat tinggal. Kebutuhan kita adanya tempat untuk bernaung, berteduh pada panas dan hujan walau tidak memiliki. Adapun keinginan kita punya dan memiliki rumah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, salawat dan salam kepada kita tercinta, Rasul kita yang mulia, imamnya para muwahhidin, imamnya para nabi dan para rasul, imamnya para nabi dan mursalin, nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa taala bersalawat kepada beliau dan kepada keluarganya, karena sesungguhnya mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah kita. Memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan mengikuti dan mencontoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita jarang membicarakan kecintaan dan kewajiban mencintai Ahlul Bait, sehingga ini dijadikan kesempatan bagi mereka yang mengatakan bahwa kita tidak mencintai Ahlul Bait. Kita mencintai dan wajib mencintai Ahlul Bait yang beriman lebih daripada muslim lainnya. Akan tetapi kecintaan yang tidak melampaui batas, kecintaan yang tidak mengangkat mereka lebih daripada derajat mereka sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Kita iklankan dengan nyata bahwa kita mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Itu adalah perintah Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, aku tidak meminta ganjaran dan balasan apapun daripada kalian, akan tetapi cintailah kaum kerabatku. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tauhid adalah kalimat la ilaha illallah dan seluruh kandungannya. Kalimat la ilaha illallah mewajibkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ahad, satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah ayat tauhid di mana Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk mengesahkan Dia satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah itu esa, satu-satunya, enggak ada yang kedua. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak juga dilahirkan, diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah agamanya para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah mengajak manusia kepada tauhid.
Dan agama mereka bersatu di atas tauhid walaupun berbeda syariat. Di sebahagian syariat, walau tidak di semua syariat. Akan tapi dalam akidah mengesahkan Allah, bahwa menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah, tidak ada yang diibadati kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diibadati satu-satunya dengan cara yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan segala ibadah dari hamba kecuali hanya Allah satu-satunya. Ini adalah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Manakala kita membaca Al-Quranul Karim dan kita mentadabburi isi kandungan Al-Quranul Karim, kita akan temukan Allah bercerita tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Shu'aib, tentang Nabi Hud, tentang Nabi Saleh, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Isa, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bercerita detail, beberapa kisah detail di antara mereka, bagaimana mereka selalu mendakwahkan agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Yang mana lawan daripada tauhid adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan syirik. Ibadah diberikan kepada sesuatu selain Allah. Ibadah seperti salat, puasa, zakat, sabar, khauf, takut, raja, tawakal, seperti doa, nazar, sembelihan, diberikan kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dimintakan kepada sesuatu selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, diarahkan kepada sesuatu selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah lawan daripada tauhid. Ketika ada sesuatu selain Allah, tempat manusia menyerahkan ibadahnya, tempat manusia mengarahkan ibadahnya, tempat manusia memberikan kepadanya ibadahnya, maka ini adalah lawan daripada tauhid yang di dalam agama kita adalah dosa yang paling besar, yaitu syirik. Ya bunayya, dalam surat Luqman, antara nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya tusyrik billah, wahai anakku tercinta, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan lawan daripada tauhid, lawan daripada mengesahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah adalah syirik. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, di mana tidak ada kezaliman apapun lebih daripada kezaliman ketika Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan sesuatu. Lebih ketika Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan, sehingga sesuatu selain Allah letakkan di derajat di mana derajat itu hanya Allah yang pantas untuk memilikinya, hanya Allah yang pantas untuk mendapatkannya, hanya Allah yang pantas diharapkan itu darinya, lalu dimintakan kepada sesuatu selain Allah, ini dia syirik. Di saat manusia tidak menjadikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah, ada sebahagian daripada ibadahnya yang dia berikan kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, walau hanya satu ibadah, semacam doa, dia meminta kepada suatu selain Allah, semacam nazar, dia bernazar untuk suatu selain Allah, semacam sembelihan, dia menyembelih sesuatu untuk selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikenal dengan haditsul dzubab mengatakan, dakhala ar-rajulul jannata bidzubab wa dakhala rajulun nar bidzubab. Ada orang yang masuk surga gara-gara menyembelih seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka gara-gara menyembelih seekor lalat. Ala kulli hal, yang ingin kita katakan bahwa tauhid adalah agama para nabi dan para rasul. Beribadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah satu-satunya. Jadi ibadah ketaatan hanya ditujukan Rabbul Izzati wal Jalalah dan tidak pernah ditujukan kepada siapapun selain Allah. Ini dia agama para nabi dan para rasul. Dan ini dia agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf
Allah bercerita tentang dakwahnya Nabi Nuh. Allah bercerita tentang dakwahnya Nabi Saleh. Allah bercerita tentang dakwahnya Nabi Hud. Allah bercerita tentang dakwahnya Nabi Syuaib. Dan di semua dakwah para nabi dan para rasul itu Allah katakan, Nabi Nuh mengajak kaumnya, Nabi Hud mengajak kaumnya, Nabi Saleh mengajak kaumnya, Nabi Syuaib mengajak kaumnya, ajakan mereka an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada untuk kalian ilah yang patut diibadati kecuali hanya Dia satu-satunya. Tidak ada selain Dia yang harus kalian ibadati. Tidak ada selain Dia, hanya Dia satu-satunya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah untuk kalian selain Dia. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasul. Setiap umat telah diutus kepada mereka rasul. Tidak ada umat di permukaan bumi dari awalnya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa alaihi salam kecuali semua telah diutus kepada mereka para nabi dan para rasul. Dan jumlah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah banyak, tidak sedikit. Dalam sebuah riwayat dikatakan lebih dari jumlah para nabi dan para rasul itu 124.000. Namun yang diceritakan oleh Allah kepada kita hanya 25 dari mereka. Nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 bukanlah hasar, bukanlah itu jumlah mereka dan selesai. Akan tapi jumlah mereka banyak. Allah mengatakan wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para nabi dan para rasul itu ada yang kami ceritakan kisah-kisahnya kepadamu, dan di antara mereka nabi dan rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya kepadamu. Jadi tidak terbatas di 25. 25 itu apa yang Allah ajarkan kepada kita dari nama-nama mereka dan sebahagian kisah yang terjadi dalam hidup mereka yang wajib kita imani di dalam keimanan kita kepada para nabi dan para rasul. Dan semua mereka itu kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, semua mereka yang diutus dari nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak menyeru kaumnya an ya'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi beribadah kepada selain Allah yaitu taghut. Taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Seluruh yang diibadati selain Allah disebut taghut. Apapun yang diibadati selain Allah disebut taghut. Maka ibadah yang diberikan kepada sesuatu selain Allah dilarang oleh seluruh para nabi dan para rasul. Inilah agama para nabi dan para rasul zaman dari Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan bahwa akidah tauhid adalah akidah yang harus berada di hati kita. Akidah tauhid haruslah akidah yang selalu menyertai agama kita, menyertai ketaatan kita dan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini menjadi syarat untuk diterimanya amal. Tauhid ini menjadi syarat untuk apa? Untuk diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada Allah dengan seluruh ibadah, namun tidak dengan tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak maksiat tapi tidak berbuat syirik, ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita datang dengan tauhid namun datang dengan dosa yang sangat banyak, ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Akan tapi datang kepada Allah dengan membawa ibadah yang beraneka ragam yang sangat banyak namun tidak dengan tauhid, tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, orang yang berbuat syirik tauhidnya hilang. Orang yang berbuat syirik tauhidnya hancur. La ilaha illallah yang dia katakan dengan lisannya,
pengakuan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang akan dia ibadati, pengakuannya dengan la ilaha illallah bahwa Allah satu-satunya zat yang dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia lakukan kesyirikan, dia membantah dan dia menghanguskan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena seluruh penduduk bumi sepakat, seorang yang melakukan persaksian dengan lisannya, kemudian amalannya, perbuatannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan, maka penilaian terhadap ucapan itu adalah ucapan dusta. Ucapan dusta adalah ketika seseorang mengatakan sebuah ucapan, amalannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah ketika melihat seorang hamba mengikrarkan la ilaha illallah, akan tapi dalam ibadahnya dia tidak beribadah kepada Allah satu-satunya, kepada Allah semata, ibadahnya ada yang diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan amalan yang dengannya dia membatalkan apa yang dia ikrarkan daripada persaksian la ilaha illallah. Dan ini bahaya besar datang, akan datang mara bahaya besar, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, bahwa orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik kemudian tidak bertaubat sebelum wafat, sebelum ia kembali kepada Allah, dalam kata lain dia menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan membawa dosa syirik yang dia belum bertaubat darinya, maka bahaya besar akan terjadi. Sadarkah kita bahwa orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat dengan membawa dosa syirik, seluruh dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah? Padahal di hari akhirat, di yaumul mahsyar, di yaumil hisab, kita sangat membutuhkan ampunan Allah. Tanpa ampunan Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat kita akan celaka. Tanpa ampunan Allah di akhirat kita akan sengsara. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita dalam ayat yang sangat tegas, kalau engkau berbuat syirik, aku tidak akan ampuni dosamu. Wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang hatinya ikhlas di dalam keislamannya, yang hatinya ikhlas dalam mengharapkan ampunan Allah di yaumil mahsyar, Anda tidak akan dapatkan itu sampai Anda benar-benar menghadap Allah tanpa dosa syirik, sampai Anda benar-benar menghadap Allah dengan la ilaha illallah yang tidak Anda batalkan dengan kesyirikan Anda kepadanya. Anda datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan la ilaha illallah yang masih ada, yang tidak batal dengan perbuatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, dan ayat ini penting bagi orang-orang yang serius ingin mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengampunkan, tidak akan memberikan ampunan kalau dia disekutukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Seorang hamba menyekutukan Allah dan datang menghadap Allah di akhirat dengan membawa dosa syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita katakan tadi, memberikan ibadah kepada selain Allah dan tidak bertaubat dengannya darinya sebelum dia wafat, maka dia dapatkan adalah Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Kehinaan apa ini? Kehinaan yang tidak ada yang lebih hina daripada orang-orang yang Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang kepada manusia, kepada para hamba, tidak mau menerima permintaan ampun dari dosa-dosanya, dan tidak akan ingin mengampunkan dosa-dosa, dan itu sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lebih daripada 1400 tahun yang lalu Allah turunkan ayat ini sebagai warning, sebagai peringatan bagi siapapun yang hidup di permukaan bumi, tidak mempertahankan la ilaha illallahnya, tidak mempertahankan tauhidnya sampai akhir hayat. Dan maksud Allah tidak akan mengampuni dosa syirik adalah dosa syirik yang dibawa wafat. Ini sepakat para ulama akidah akan makna ayat ini, bahwa dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah manakala dosa syirik dibawa wafat.
Adapun dosa syirik di permukaan bumi kalau terjadi dan taubat dari dosa syirik itu dilakukan di permukaan bumi dengan taubatan nasuha, Allah ampuni. Karena Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengatakan Allah tidak akan menutup pintu taubat kecuali seorang hamba sudah bertemu dengan kematian. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba kalau dia belum bertemu dengan kematian. Dia belum dalam keadaan sakarat, maka Allah tabaraka wa ta'ala tetap akan menerima taubatnya walau dalam keadaan syirik. Dosa daripada syirik. Dan lihatlah betapa banyaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat-sahabat Nabi yang tua. Banyak sekali sahabat Nabi yang tua dan mereka pernah terjumus ke dalam dosa syirik dan mereka bertobat daripada dosa syirik itu. Mereka menjadi orang yang dimuliakan Allah, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kabar gembira kepada sebahagian mereka bahwa mereka pasti ke surga padahal mereka masih hidup di permukaan bumi. Maka makna Allah tidak akan mengampunkan dosa apabila dia disekutukan adalah orang yang berbuat dosa menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datang ke akhirat dengan membawa dosa syirik itu, wafat dengan membawa dosa syirik itu. Ikhwani wa akhwati fiddin, konsekuensi berikutnya ketika seseorang tidak mendapat ampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di neraka selama-lamanya. Konsekuensi ketika manusia tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosanya tidak akan pernah habis dari azab yang ada di akhirat, karena Allah tidak akan pernah mengampunkannya. Dan konsekuensi berikutnya yang sangat dahsyat adalah Allah haramkan untuknya surga. Yang memiliki surga itu adalah Allah. Yang menciptakan surga dan memiliki surga adalah Allah. Dan hanya Allah yang berhak mengizinkan atau melarang atau mengharamkan surga untuk orang-orang yang diinginkan. Dan Allah telah memberitahu kita. Dan Allah telah menyampaikan kepada kita. Dan Allah telah menyampaikan ini kepada kita melalui ayat-ayat yang Allah turunkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Tidak ada penolong untuk orang yang berbuat zalim. Kezaliman yang paling besar ini yaitu kesyirikan. Ayat ini dengan tegas dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki surga, dan ia yang paling berhak untuk memasukkan siapapun yang ia inginkan ke surga dan menghalangi siapapun yang ia inginkan ke surga. Dan ia telah sampaikan kepada kita agar di akhirat kelak tidak ada uzur bagi kita mengatakan saya tidak tahu ya Rabb. Dakwah telah disampaikan, dakwah telah disyiarkan. Rasulullah SAW telah membacakan ayat ini dan mengajarkan kepada kaum muslimin. Dan para sahabat telah menyambung lidah Rasul SAW dengan menyampaikan agama kepada generasi penerus. Dan para ulama di setiap zaman menyampaikannya. Dan para murid ulama menyampaikannya. Dan orang-orang yang mendengarkan dari murid para ulama menyampaikan kepada sahabatnya, kepada rekan kerjanya, sehingga hujah Allah di permukaan bumi tegak bahwa Allah pemilik surga tidak akan membiarkan orang yang berbuat syirik kepada Allah masuk ke dalam surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan maknanya adalah makna yang tadi kita bawakan, bahwa orang yang berbuat syirik kepada Allah kemudian wafat dan dosa syirik itu masih ada di dalam dosanya yang dia tidak taubat daripadanya, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah haramkan untuknya surga. Sebagian kaum muslimin ketika mendengarkan kita berbicara tentang masalah ini, ketika mendengarkan kita menyampaikan masalah ini, mengatakan antum mengharapkan surga. Sepertinya antum yang punya surga mengizinkan orang masuk dan tidak masuk. Kita katakan bukan kita. Demi Allah bukan kita, dan kita tidak akan berani. Soalnya surga adalah milik Allah.
Kalau dari hati kecil kita ingin semua kaum muslimin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa boleh buat? Allah pemilik surga yang mengatakannya. Bukan Nabi yang mengatakannya lagi, sudah Allah di dalam Al-Qur'an. Bukan perkataan para ulama, bukan perkataan para dai. Tapi perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang memiliki surga itu. Allah mengatakan faqamallahu alaihi al-jannah. Allah telah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar. Orang yang haram ke surga apa konsekuensinya? Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya hanyalah neraka. Wahai orang-orang yang ingin merindukan surga, wahai orang-orang yang ingin lari dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berhasil Anda dapatkan. Itu tidak akan bisa Anda hasilkan kalau Anda menghadap Allah dengan membawa dosa syirik. Kalau Anda menghadap Allah tidak bertauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid hilang dari diri Anda disebabkan amalan Anda berbuat syirik yang menghancurkan kalimat tauhid itu, Anda tidak akan bisa meraih apa yang Anda cita-citakan. Ingin selamat dari neraka Allah, ingin masuk ke dalam surga Allah, mustahil tanpa tauhid. Karena Allah tabaraka wa taala telah menerangkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah, yang ada adalah kehinaan di neraka Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu tauhid adalah sesuatu yang sangat mulia. La ilaha illallah, dengan tuntutannya kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak memberikan ibadah apapun kepada selain Allah, adalah amalan yang paling mulia di permukaan bumi. Amalan yang paling mulia adalah bertauhid. Amalan yang paling penting dari seluruh ketaatan kepada Allah adalah kita menjaga tauhid kita agar ada la ilaha illallah, tidak batal sampai kita bertemu dengan malaikat maut. Itu yang terpenting, walau yang lainnya juga penting. Seperti tadi yang telah kita bawakan di muqaddimah, bahwa orang yang menghadap Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia menghadap Allah dengan dosa syirik, tak ada gunanya ibadah itu. Hilang seluruh makna daripada ketaatan yang dia lakukan kalau dia mencampurnya dengan dosa syirik. Allah, kita sudah bacakan ayatnya tadi di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, syirik adalah lawan daripada tauhid, dosa paling besar di permukaan bumi. La yahbatanna amalu, hapus seluruh amalmu. Lihat di dalam ayat ini Allah mengajak bicara Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukhatab, yang diajak berbicara oleh Allah, yang dijadikan lawan bicara oleh Allah di dalam ayat ini Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turunkan kepada beliau. Lihat Allah mengatakan kepada Rasulnya, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, akan habis, hancur seluruh amalanmu. Mustahil Rasul kita berbuat syirik. Namun ini peringatan untuk siapapun yang berbuat syirik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan Nabi SAW akan musnah seandainya terjerumus ke dalam kesyirikan, dan mustahil Nabi kita terjerumus ke dalam kesyirikan, karena beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau itu terjadi, hancur seluruh amalan. Kalau itu amalan Nabi, Allah mengatakan itu kepadanya, siapa kita? Siapa kita dengan amalan kita yang jauh lebih minim? Siapa kita yang amalan kita tidak mungkin bisa mengejar ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan jadikan semua itu hal yang tidak ada arti. La yahbatanna amalu. Saudaraku, saudariku kaum muslimin, seorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, tidak menjaga tauhidnya dalam kehidupannya, ketika dia berbuat syirik, ketika itu hapus seluruh amalnya. 40 tahun dia ibadah, 50 tahun dia beribadah, 60 tahun dia beribadah, tidak ada artinya. Seluruh ibadah dan ketaatan yang pernah dia lakukan, dengan melakukan dosa syirik, kembali kepada titik nol, kembali kepada titik nihil, seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun. Karena Allah yang mengatakan la yahbatanna amalu, hapus seluruh amalanmu. Dan siapa di antara kita yang mau amalan kita
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mau. Kita tidak ingin amal kita dihapus oleh Allah, dan kita tidak ingin amalan kaum muslimin dan kaum muslimat yang kita cintai dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah beribadah selama hidupnya. Dia telah beribadah puluhan tahun, dan kita mencintai mereka dan kita ingin mereka diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi kita untuk mengingatkan, jauhi dosa syirik. Pertahankan tauhid. Hiduplah di permukaan mimpi dengan la ilaha illallah yang tidak pernah lepas daripada agama kita, yang tidak pernah lepas daripada keyakinan kita, yang tidak pernah lepas daripada amalan kita. Apapun yang akan kita lakukan, la ilaha illallah, tauhid nomor satu. Ketika Allah tabaraka wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kata Abdullah bin Abbas, ay yuwahhidun. Tidaklah manusia diciptakan, jin dan manusia diciptakan kecuali untuk mentauhidkan aku. Beribadah kepada aku, kata Allah, dan ibadah yang paling utama adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan apapun. Maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bertauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk sejauh-jauhnya daripada dosa paling besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Ikhwani wa akhwati fid din, maka jadikan tauhid adalah agama Anda yang paling mendasar. Jadikan tauhid adalah akidah Anda yang paling kokoh. Jadikan la ilaha illallah dan tuntutannya, konsekuensinya adalah hal yang paling harus Anda pertahankan seumur hidup Anda sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kalau tidak serius kita menjaga agama kita, tidak serius menjaga la ilaha illallah yang kita ikrarkan dengan lisan kita, dan dengannya kita menjadi seorang muslim, boleh jadi iblis atau gelar tentaranya berhasil menjerumuskan kita kepada dosa syirik yang membuat la ilaha illallah kita hancur, membuat persaksian kita la ilaha illallah dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi kita katakan bahwa agama Nabi dan para rasul semuanya mengajak kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah satu-satunya. Ini menunjukkan bahwa ini hal yang terpenting daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak kaum manusia, banyak kaum muslimin yang kemudian dia kurang perhatian kepada pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran tauhid. Kemudian dia diseret oleh orang-orang yang menyesatkan akidahnya, dan kemudian membuat dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ketika itu terjadi, maka dia telah menjadi hamba selain Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para ulama mengatakan berdalil berdasarkan ayat-ayat Allah dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama tauhid ini adalah agama fitrah. Fitrah manusia adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang pengaruh yang mempengaruhinya, sampai datang pengaruh yang menariknya daripada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa agama tauhid adalah agama fitrah di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka tegakkan wajahmu, luruskan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah fitrah yang telah Allah fitrahkan manusia di atasnya. Berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala, yaitu hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajtalathum syayatin. Namun syaitanlah yang telah berhasil menarik mereka keluar dari jalan yang lurus itu. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap yang dilahirkan ke permukaan bumi lahir di atas fitrah. Namun kemudian ada pengaruh yang membuat dia keluar daripada agama fitrah itu. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang mempengaruhinya, kemudian menjadikan dia seorang Yahudi, menjadikan dia seorang Nasrani, menjadikan dia seorang Majusi dan agama-agama lainnya. Kalau manusia dibiarkan tanpa ada pengaruh-pengaruh yang menarik mereka kepada perbuatan syirik, manusia akan beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika manusia sudah beribadah kepada selain Allah, maka dia menjadi hamba selain Allah. Ketika itu kehinaan akan datang kepada manusia. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, tidak ada posisi yang lebih mulia, tidak ada hal yang lebih mulia di permukaan bumi lebih daripada menjadi hamba Allah. Dan itulah la ilaha illallah. Kita mengikrarkan kita hanya beribadah kepada Allah sehingga kita benar-benar berusaha untuk menjadi hamba Allah. Tak ada yang lebih mulia di permukaan bumi daripada menjadi hamba Allah. Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang seluruh ibadahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah terhadap para nabi dan para rasul. Ini pujian Allah kepada seluruh malaikat. Menunjukkan kemuliaan orang yang benar-benar hidup di permukaan bumi, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala memuji Nabi Muhammad dengan sebutan seorang hamba. Di awal surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah tabaraka wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu dimaksud oleh hamba di dalam ayat ini. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan pujian. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan pujian, seorang hamba. Maka ini pujian yang luar biasa. Ketika Nabi SAW benar-benar menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Allah dengan sifatnya ini. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada mereka, seandainya kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad dengan sebutan paling mulia di permukaan bumi, yaitu menjadi hamba Allah. Kenapa menjadi hamba Allah adalah amal yang paling mulia di permukaan bumi? Kenapa lawannya adalah amal yang paling menghinakan manusia? Karena kalau jika manusia tidak lagi mengibadati Allah, silahkan dia pilih, dia akan mengibadati siapa. Silahkan dia pilih, dia akan mengibadati apa. Para ulama mengatakan menjadi hamba fitrah di dalam setiap jiwa manusia. Setiap manusia memiliki fitrah, dia adalah hamba dan harus menghambakan dirinya kepada sesuatu. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah, dia akan menjadi hamba selain Allah. Berarti dia beribadah kepada makhluk. Dia mengibadati makhluk, dan tidak ada makhluk di permukaan bumi ini yang berhak di langit, yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya. Dia adalah manusia yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak mengibadati Allah. Siapa yang dia ibadati? Dia mengibadati makhluk, mengibadati matahari, dia mengibadati api, dia mengibadati pohon, dia mengibadati jin, dia mengibadati para malaikat, dia mengibadati para nabi, dia mengibadati batu, dia mengibadati sumur, dia mengibadati kuburan. Tidak adakah yang lebih mulia? Tidak ada yang lebih mulia daripada menghambakan diri dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mereka-mereka yang jauh daripada tauhid, mereka menjadi hamba hewan, menghambakan dirinya kepada hewan. Tidakkah ini bagian daripada kehancuran yang luar biasa? Dan ini buah daripada seorang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah dengan tauhid.
Dia akan hinakan dirinya di dunia sebelum benar-benar menjadi hina di akhirat. Dan kita sudah sampaikan tadi beberapa ayat tentang kehinaan yang didapatkan oleh manusia yang berbuat syirik kepada Allah dan wafat dengan membawa dosa syirik kepada Allah, di mana Allah tidak akan ampuni dosanya, di mana Allah akan masukkan dia neraka untuk selama-lamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya apa? Surganya. Dan neraka adalah kampung kehinaan. Ikhwani wa akhwati fid din, di akhirat tidak ada hewan yang diadab oleh Allah di neraka. Naam, hewan-hewan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dibangkitkan makhluk manusia, akan tetapi kemudian diwafatkan lagi dan dijadikan hukum asalnya kepada asal muasal penciptaannya, itu tanah. Ketika itu orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka bercita-cita, andai kami seperti hewan, andai kami dikembalikan kepada tanah sebagaimana Allah mengembalikan hewan-hewan kepada tanah. Lihat bagaimana mereka mengidam-idamkan posisi hewan di akhirat. Alangkah hinanya orang yang menghadap Allah tabaraka wa taala dan dosa syirik dan tidak menghadap Allah dengan tauhid. Di akhirat dia mengidam-idamkan dirinya bagaikan hewan. Di saat hewan-hewan itu kemudian dijadikan oleh Allah tanah, dia pun ingin seperti itu. Akan tapi tidak mungkin. Mereka mengidam-idamkan kematian karena mereka terbayang olehnya kehinaan yang akan mereka dapatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadiyah, andai Allah berikan kepada kami kematian saja. Sementara ketika mereka hidup di permukaan bumi, mereka ingin hidup dalam kurun tahun yang panjang, mereka ingin hidup 1000 tahun. Tapi di akhirat ketika mereka merasakan kehinaan yang luar biasa, mereka bahkan mencita-citakan ingin dimatikan saja. Mereka bercita-cita ingin dijadikan seperti hewan-hewan saja, dikembalikan kepada wujud aslinya itu tanah, tanpa kemudian diadab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, jaga akidah kita dengan menjaga tauhid, menjaga la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Ini tugas kita yang paling utama, ini tugas kita yang paling penting dalam kehidupan kita untuk kita jaga sampai akhirnya malaikat maut datang menjemput. Jangan sampai menghadap Allah dengan masih ada satu saja ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah. Itu bisa menghanguskan amal kita dan bisa kita membuat kita diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke surganya. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga akidah kita dari hal-hal yang merongrongnya, menjaga la ilaha illallah kita daripada hal-hal yang akan membatalkannya, dan semoga Allah tabaraka wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita di saat kita berhadap dan bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin.